bagian luar tata surya masih memiliki banyak planet-planet minor yang belum ditemukan. Sejak pencarian planet X dimulai pada awal abad ke-20, kemungkinan akan adanya planet hipotesis yang mengorbit matahari di balik sabuk Kuiper telah membakar teori-teori kiamat dan spekulasi bahwa planet X sebenarnya merupakan saudara matahari kita yang telah lama hilang. Tetapi mengapa kita harus cemas duluan pada planet X ini? Teori ini didorong pula dengan adanya ramalan suku Maya dan cerita mistis bangsa Sumeria tentang planet Nibiru, dan akhirnya kini memanas sebagai salah satu tanda ramalan kiamat. Namun, bukti-bukti astronomis yang digunakan untuk teori-teori ini benar-benar melenceng. Peneliti Jepang mengumumkan berita bahwa pencarian teoritis mereka untuk sebuah massa besar di luar tata surya kita telah membuahkan hasil. Dari perhitungan mereka, mungkin saja terdapat sebuah planet yang sedikit lebih besar daripada sebuah objek Plutoid atau planet kerdil, tetapi tentu lebih kecil dari Bumi yang mengorbit matahari dengan jarak lebih dari 100 astronomical unit. Tetapi, sebelum kita terhanyut pada penemuan ini, planet ini bukan Nibiru, dan bukan pula bukti akan berakhirnya dunia ini. Penemuan ini adalah penemuan baru dan merupakan perkembangan yang sangat menarik dalam pencarian planet-planet minor di balik sabuk Kuiper. Dalam simulasi teoritis, dua orang peneliti Jepang telah menyimpulkan bahwa bagian paling luar tata surya kita mungkin mengandung planet yang belum ditemukan. Patrick Likawa dan Tadashi Mukai dari Universitas Kobe telah mempublikasikan paper mereka dalam Astrophysical Journal. Paper mereka menjelaskan tentang planet minor yang mereka yakini berinteraksi dengan sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper sendiri menempati wilayah yang sangat luas di tata surya kita, kira-kira 30-50 astronomical unit dari matahari, dan mengandung sejumlah besar objek-objek batuan dan metalik. Objek terbesar yang diketahui adalah planet kerdil Eris. Telah lama diketahui, sabuk Kuiper memiliki karakteristik yang aneh, yang mungkin menandakan keberadaan sebuah benda besar yang mengorbit matahari di balik sabuk Kuiper. Salah satu karakteristik tersebut adalah yang disebut dengan Kuiper Cliff atau jurang Kuiper yang terdapat pada jarak 50 astronomical unit. Ini merupakan akhir dari sabuk Kuiper yang tiba-tiba dan sangat sedikit objek sabuk Kuiper yang telah dapat diamati di balik titik ini. Jurang ini tidak dapat dihubungkan dengan resonansi orbital dengan planet-planet masif seperti Neptunus, dan tampaknya tidak terjadi kesalahan atau error pengamatan. Banyak ahli astronom percaya bahwa air yang tiba-tiba dalam populasi sabuk Kuiper tersebut dapat disebabkan oleh planet yang belum ditemukan, yang mungkin sebesar Bumi. Objek inilah yang diyakini Likawa dan Mukai dan telah mereka perhitungkan keberadaannya, memprediksikan sebuah objek besar yang masanya 30-70% massa Bumi, mengorbit matahari pada jarak 100-200 astronomical unit. Objek ini mungkin juga dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian objek sabuk Kuiper dan objek transneptunian memiliki beberapa karakteristik orbital yang aneh, contohnya Sedna. Sejak ditemukannya Pluto pada tahun 1930, para astronom telah mencari objek lain yang lebih masif, yang dapat menjelaskan gangguan orbital yang diamati pada orbit Neptunus dan Uranus. Pencarian ini dikenal sebagai pencarian planet X, yang diartikan secara harfiah sebagai pencarian planet yang belum teridentifikasi. Pada tahun 1980-an, gangguan orbital ini dianggap sebagai kesalahan atau error pengamatan. Oleh karena itu,
pencarian ilmiah akan planet X dewasa ini adalah pencarian untuk objek sabuk Kuiper yang besar atau pencarian planet minor. Meskipun planet X mungkin tidak akan sebesar massa bumi, para peneliti masih akan tetap tertarik untuk mencari objek-objek Kuiper lain yang mungkin seukuran Plutoid, mungkin juga sedikit lebih besar, tetapi tidak terlalu besar. Jadi dari mana Nibiru ini berasal? Pada tahun 1976, sebuah buku kontroversial berjudul The 12th Planet atau Planet ke-12 ditulis oleh Zeharyan Sitchin. Sitchin telah menerjemahkan tulisan-tulisan kuno Sumeria yang berbentuk baji, yaitu bentuk tulisan yang diketahui paling kuno. Tulisan berumur 6.000 tahun ini mengungkapkan bahwa ras alien yang dikenal sebagai Anunnaki dari planet yang disebut Nibiru mendarat di bumi. Singkat cerita, Anunnaki memodifikasi gen primata di bumi untuk menciptakan Homo sapiens sebagai budak mereka. Ketika Anunnaki meninggalkan bumi, mereka membiarkan kita memerintah bumi ini hingga saatnya mereka kembali nanti. Semua ini mungkin tampak fantasi dan melenceng, dan mungkin juga sedikit terlalu detail jika mengingat semua ini merupakan terjemahan harfiah dari suatu tulisan kuno berusia 6.000 tahun. Pekerjaan Sitchin ini telah diabaikan oleh komunitas ilmiah sebagaimana metode interpretasinya dianggap imajinatif. Meskipun demikian, banyak juga yang mendengar Sitchin dan meyakini bahwa Nibiru dengan orbitnya yang sangat eksentrik dalam mengelilingi matahari akan kembali. Lalu bagaimana planet X dianggap sebagai perwujudan dari Nibiru? Terdapat penemuan katanya coklat di luar tata surya kita, mulai dari IRAS pada tahun 1984 dan pengumuman NASA pada tahun 1933 akan planet bermassa 4-8 massa bumi yang sedang menuju bumi. Para pendukung hipotesis kiamat ini bergantung pada penemuan astronomis tersebut. Sebagai bukti bahwa Nibiru sebenarnya adalah planet X yang telah lama dicari para astronom selama abad ini. Tidak hanya itu, dengan memanipulasi fakta tentang penelitian ilmiah, mereka membuktikan bahwa Nibiru sedang menuju bumi. Dalam pendefinisian yang paling murni, planet X adalah planet yang belum diketahui, yang mungkin secara teoritis mengorbit matahari jauh di balik sabuk Kuiper. Jika penemuan beberapa waktu lalu memang akhirnya mengarah pada pengamatan sebuah planet atau Plutoid, maka hal ini akan menjadi penemuan luar biasa yang membantu kita memahami evolusi dan karakteristik misterius bagian luar tata surya kita. Nah, itulah planet X yang nyatanya bukan planet Nibiru, yang diramalkan menjadi salah satu penyebab kehancuran bumi. Sekian video Ilmunesia kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video yang lainnya.